Inilah rekaman CCTV pengeroyokan yang terjadi di Gang Pelawi, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, korban harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka tusukan senjata tajam dan patah tulang di bagian tubuhnya. Atas kejadian ini, polisi pun meringkus para pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Johar, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan sementara, keributan tersebut dipicu rasa cemburu salah satu pelaku terhadap kekasihnya yang kedapatan menjadi wanita PSK online. Merasa tak terima, pelaku bersama teman-teman yang mendatangi lokasi kejadian dan mencari pria yang mengencani kekasihnya. Namun karena situasi memanas, korban yang saat itu berada di lokasi kejadian menjadi korban salah sasaran. Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat sambaran api saat menambal ban, sebuah bengkel tambal ban di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Akibat sambaran api saat menambal ban, sebuah bengkel tambal ban di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Halo pemirsa, selamat malam. Bersama saya Mirfa Suri, Anda menyaksikan iNews Malam. Seorang juru parkir liar ini berusaha mempertahankan sepeda motor pengunjung dari razia yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Tak hanya jukir liar, sejumlah pengemudi ojek online juga berlari menyelamatkan kendaraannya. Namun sayang, usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut satu persatu sepeda motor yang parkir sembarangan. Dalam razia kali ini, sedikitnya 10 sepeda motor diangkut petugas. Ya seperti ini, seperti biasa kita penindakan di mana kendaraan yang berpangkal atau berparkir di bahu jalan atau di atas trotoar, kita tetap selalu melakukan penindakan. Saat ini kurang lebih kendaraan ada 10 unit yang kita tahan. Mereka membuat pernyataan dengan dilampiri dua buah materai. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, parkir liar juga dinilai menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan serta telah merampas hak pejalan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor ditangkap warga saat aksinya dipergoki di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta. Pelaku sempat dihajar massa hingga akhirnya diamankan oleh polisi ke Mapolsek Duren Sawit. Seorang laki-laki diduga pelaku pencurian sepeda motor di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur diamuk massa saat aksinya terpergok warga. Pelaku tergeletak di jalan usai dipukul oleh warga yang kesal dengan aksinya. Untuk menghindari amukan massa kembali, petugas Reskrim Polsek Duren Sawit yang datang ke lokasi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Duren Sawit. Sebelumnya pelaku dan rekannya yang merupakan seorang wanita berusaha mencuri sebuah sepeda motor jenis Matic di wilayah tersebut. Namun aksinya diketahui warga dan tertangkap, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Saya masih di dalam rumah, ada yang teriak maling gitu, terus saya keluar, posisi ada motor yang jatuh, sudah tergeletak di depan. Terus saya sempat melihat masih ada si pelaku nih lari ke arah jalan keluar. Nah, yang satu ini pelaku yang sudah ketangkep, dapat sama warga. Saya kembali di sini sudah rame, sudah jadi massa. Saat diperiksa, warga menemukan beberapa kunci motor dan kunci letter T dari dalam tas yang dibawa pelaku dan satu unit motor Matic warna putih.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan di Mapolsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sambaran api saat menambal ban, sebuah bengkel tambal ban di Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bengkel. Akibat sambaran api saat menambal ban, sebuah bengkel di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kelurahan Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terbakar Selasa pagi. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat asap tebal membumbung tinggi. Bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan ban bekas dan bensin membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Selain bengkel, api juga membakar bagian depan rumah makan yang bersebelahan dengan bengkel. Menurut warga, api berasal dari pemilik bengkel sedang menambal ban motor. Tanpa disadari, tiba-tiba api menyambar bensin dan api langsung membesar, membakar seluruh isi bangunan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Saya lihat apinya udah besar. Katanya saya tanya dari warga saya ini, katanya api lagi nambal tuh, terus mungkin api yang lagi nambal ini mungkin nyambar ke bensin, ya udah jadi kebakaran. Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan pemilik bengkel dan saksi-saksi. Kini, kasus dalam penanganan Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Jenazah ketiga korban ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar, Jawa Timur dimakamkan. Sementara itu seorang bayi gegar otak kondisinya mulai membaik. Ketiga jenazah korban ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar, yakni bapak dan kedua anaknya, dimakamkan di pemakaman desa setempat dalam satu liang lahat. Sementara itu saat ini, satu jenazah lainnya belum dapat teridentifikasi. Selain korban meninggal dunia, seorang bayi berusia 4 bulan yang sempat geger otak kondisinya membaik. Bayi ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Serengat. Tapi ada satu bayi umur 4 bulan itu terpaksa harus rawat inap di Rumah Sakit Serengat untuk observasi ya, karena kebetulan si bayi ini mengalami cedera kepala. Walaupun kategori ringan, tapi kalau masih bayi itu perlu observasi lebih lanjut. Akibat ledakan bubuk mesiu di Desa Karangbendo, Blitar ini, selain 4 korban meninggal, 23 korban luka-luka. Sulit mendapatkan solar subsidi, ratusan petani nekat membawa traktornya ke kantor Pemkab Jombang, Jawa Timur. Ratusan petani siang tadi konvoi ke kantor Pemkab Jombang, Jawa Timur menggunakan traktor mereka. Mereka nekat berunjuk rasa karena kesulitan mendapat solar bersubsidi. Mereka juga mengaku selalu ditolak oleh petugas saat beli solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jombang. Akibatnya para petani sering tak bisa bekerja karena tidak mendapat solar. Mencari solar untuk melakukan pertanian, mereka dipersulit oleh beberapa SPBU yang ada di Jombang. Kalau dalam aturan, dalam Perpres 191 kan jelas hanya membawa KTP dan surat keterangan dari desa. Tapi pada prakteknya dari petani ini malah disuruh membawa persyaratan lain yang sangat memberatkan mereka. Rombongan Kapolda Jambi berhasil dievakuasi setelah 53 jam berada di dalam hutan Kerinci. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.